Hai guys, kembali lagi bersama gua di Alur Cerita Barfilm. By the way, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Into the Storm yang sudah dirilis 2014. Film menceritakan tentang sebuah badai tornado berukuran raksasa yang menghancurkan sebuah kota dan memakan banyak korban jiwa dengan hanya melewatinya saja. Tanpa lama-lama kita langsung saja ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan beberapa remaja saat berada di dalam sebuah mobil sedang terjebak oleh badai petir. Lalu tak lama kemudian muncul pusaran angin yang sangat kencang yang disebut sebagai tornado. Salah satu dari mereka langsung keluar dari mobil untuk merekamnya, dan setelah itu tornado tersebut dengan cepat menuju ke arah mobil dan menyapu mereka semua. Dan film Into the Storm pun dimulai. Adegan kemudian berlanjut kepada seorang remaja laki-laki bernama Donnie. Ia sedang membuat kapsul waktu dengan merekam apa yang akan disampaikan di 25 tahun yang akan mendatang. Donnie mempunyai seorang adik yang bernama Trey, dan ini ayahnya yang bernama Gary. Mereka semua akan pergi ke sekolah untuk menghadiri acara kelulusan. Sedikit penjelasan mengenai keluarga mereka, bahwa ibu mereka atau istri dari Gary telah meninggal dan semenjak itulah hubungan di antara mereka menjadi kurang baik. Lalu film berpindah kepada seorang bapak-bapak bernama Peter. Dia adalah seorang pembuat film dokumenter. Tak lama kemudian datang seorang perempuan bernama Allison. Dia adalah karyawan yang ditugaskan sebagai penganalisis data. Lalu ada Jacob sebagai kameramen dan satu orang lagi sebagai sopir sekaligus kameramen. Setelah mendengar berita tentang datangnya sebuah badai tornado berukuran raksasa, Peter dan anak krunya telah mempersiapkan segalanya untuk bisa mendokumentasikan badai tersebut. Dengan bantuan Allison, mereka bisa memprediksi titik aman untuk terhindar dari badai. Peter juga telah mempersiapkan mobil berlapis baja yang sangat kuat, yang sudah dilengkapi oleh 24 kamera pengamat di setiap sudutnya. Pada mobil itu juga ada sebuah cakar besi agar mereka tidak terhempas oleh badai. Di sisi lain, Donnie, Trey, dan ayahnya sudah sampai di sekolah. Di sana Trey menyuruh Donnie untuk mendekati perempuan yang disukainya. Awalnya Donnie menolak karena dirinya sangat sibuk. Ia harus menyelesaikan tugas dari ayahnya, yaitu merekam sebuah acara kelulusan dan kapsul waktu dari beberapa orang terdekat serta guru-guru di sekolahnya. Namun karena bujukan dari Trey, akhirnya Donnie pun mendekatinya. Perempuan tersebut bernama Kaylen. Ia sedang sibuk mengerjakan berkas untuk yang akan diberikan kepada gurunya, yaitu sebuah film dengan ide pokok bangunan pabrik yang terbengkalai di suatu tempat. Karena si Donnie ini sedang PDKT, akhirnya ia pun membantu Kaylen untuk menyelesaikan filmnya. Sedangkan tugas untuk merekam acara kelulusan diserahkan kepada adiknya, yaitu Trey. Di sisi lain, Peter, Allison, dan yang lainnya sedang menonton berita yang memberitahukan bahwa badai tornado akan segera menyerang wilayahnya. Dan tak lama kemudian turun hujan es yang berukuran cukup besar. Mereka pun bergegas ke dalam mobil untuk segera melakukan pekerjaannya, yaitu merekam pusaran badai tornado dengan mobil tank miliknya. Bersiap untuk menghadapi tornado agar bisa masuk ke dalam pusaran angin dan merekamnya. Sementara Allison mengawasi penggerakan tornado dari jauh, namun ternyata tornado itu tidak menuju ke arah mereka. Tornado tersebut malah akan menuju ke sekolah tempat di mana Trey dan ayahnya berada. Sementara itu acara kelulusan di sekolah berlangsung dengan sangat buruk. Karena hujan lebat disertai angin kencang, mereka pun mengungsi ke tempat perlindungan di dalam sekolah. Dan beberapa saat kemudian badai tornado datang melintasi bangunan sekolah. Setelah badai selesai, Gary menghubungi Donnie. Ia sangat mencemaskan anaknya.
Saat mereka di pabrik itu, mereka dikunjungi oleh tamu tak diundang yang menghancurkan pabrik tua tersebut. Lalu Gary pergi dengan Trey untuk mencari Donnie. Di tengah perjalanan mereka dihadang tornado sampai mobilnya harus terhenti. Akhirnya mereka pun turun untuk masuk berlindung di sebuah rumah. Namun ketika Gary hendak masuk, ia terhalang oleh sebuah mobil yang terlempar tepat di hadapannya. Sementara itu Ellison sedang dalam bahaya. Dia hampir terbawa oleh badai setelah membuka pintu mobil tank milik Peter. Gary yang melihat hal itu pun langsung menolongnya sampai badai mereda. Disinilah mereka bertemu dan Gary meminta bantuan kepada Ellison untuk mencari Donnie karena mobil miliknya sudah hancur oleh badai. Dan mereka pun bersedia untuk membantu Gary karena kebetulan dari awal mula badai tornado datang, Trey terus mendokumentasikan itu semua dan mereka akan membeli hasil rekamannya sebesar $3.000. Trey pun menyetujuinya. Di sisi lain, Donnie dan Kellen ternyata masih hidup. Mereka terjebak di sebuah runtuhan dan tak lama kemudian muncul air dari atap runtuhan. Sementara itu di posisi Peter dan Gary, tornado lainnya mulai terbentuk. Bahkan lebih dari 3 badai tornado di sekeliling mereka. Dan salah satunya menyerang mobil yang dinaiki oleh Gary dan Ellison sehingga menyebabkan mobilnya terguling. Setelah itu Peter dan yang lainnya pun turun untuk membantu Ellison dan Gary. Lalu mereka pergi ke sebuah gereja untuk berlindung. Di sana terlihat badai tornado yang bersatu dengan api dari kebakaran mobil yang menyebabkan pusaran api yang sangat menyeramkan. Dan bodohnya si Jacob malah terobsesi dengan sebuah rekaman yang akhirnya ia terbawa dan terbakar oleh tornado api tersebut. Di sisi lain, Donnie dan Kellen hampir tenggelam oleh banyaknya air yang masuk dari luar runtuhan. Donnie pun memanfaatkan sinyal untuk membuat pesan suara kepada ayahnya. Untungnya pesan suara tersebut dapat sampai kepada Gary. Lalu mereka pun langsung OTW menuju lokasi. Setelah sampai di lokasi, mereka menemukan titik di mana Donnie dan Kellen tenggelam. Kellen berhasil diselamatkan. Sementara Donnie awalnya tidak dapat bernafas, namun beberapa saat kemudian akhirnya Donnie pun berhasil diselamatkan juga. Lalu Donnie meminta maaf kepada ayahnya karena telah menyusahkan dirinya. Setelah itu mereka pun pergi untuk mencari tempat perlindungan. Sementara itu, badai tornado menjadi semakin besar dan semakin ganas. Angin itu menghancurkan bangunan yang dilewatinya. Awalnya ada 2 tornado besar, namun keduanya menyatu sehingga menghasilkan badai tornado yang sangat besar ukurannya, mungkin hampir setara dengan sebuah gunung. Akhirnya mereka pun sampai di tempat saluran air yang akan digunakan untuk berlindung. Satu persatu dari mereka mulai masuk ke dalam sana, sementara badai tornado terus menghancurkan benda-benda yang dilewatinya sehingga menerbangkan penghalang tempat saluran air. Namun untungnya, sebuah mobil terlempar hingga menutup saluran tersebut. Tapi masalah masih belum berakhir. Tornado tersebut belum sampai melintasi tempat perlindungan mereka. Dan hal itu sangat berbahaya dikarenakan penutup lubang saluran bagian bawah sudah mulai lepas. Akhirnya Peter mengorbankan dirinya dengan keluar dari tempat perlindungan dan menjalankan mobil tank miliknya untuk menutup lubang tersebut. Beberapa saat kemudian badai pun terhenti. Namun ternyata mereka berada di tepat di tengah pusaran tornado. Dan tidak akan lama lagi mereka juga akan menghadapi lintasan badai tersebut. Untuk beberapa menit ke depan mobil tank milik Peter dapat bertahan dari serangan badai. Namun dikarenakan guncangan badai tersebut terlalu tinggi, akhirnya Peter dengan mobil tank miliknya pun harus terbawa oleh badai. Ia diangkat ke awan dan terjatuh dengan tekanan yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian tornado yang super besar itu pun akhirnya menghilang dan cuaca kembali normal seperti biasa.
Setelah itu diperlihatkan kerusakan seluruh kota yang disebabkan oleh badai tersebut. Dikatakan juga bahwa badai tersebut adalah badai tornado terbesar dalam sejarah umat manusia. Film ditutup dengan Donnie, Trey, dan Gary yang merekam sebuah kapsul waktu untuk dibuka di 25 tahun yang akan mendatang. Film pun tamat. Ending yang sangat menegangkan. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat dan merdeka. Jangan lupa untuk subrek channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita berikutnya. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.